Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, anggotanya ialah saya, Muhammad Nati, dan saudara Rizky Oktaviandi dan saudara Abdul Muntaha. Adapun hadis yang kami bawa ialah hadis tentang jual beli. Materi pembahasannya ialah A. Hadis tentang jual beli, B. Konsep jual beli dalam perspektif hadis, C. Rukun dan syarat jual beli, D. Tujuan dan prinsip-prinsip jual beli Islam, E. Hadis tentang khiyar, F. Hadis tentang jual beli salam. A. Definisi jual beli. Jual beli bisa didefinisikan sebagai suatu transaksi pemindahan pemilikan suatu barang dari satu pihak atau penjual ke pihak lain atau pembeli dengan imbalan suatu barang lain atau uang. Atau dengan kata lain, jual beli itu adalah ijab dan qabul, yaitu suatu proses penyerahan dan penerimaan dalam transaksi barang atau jasa. Islam mensyaratkan adanya saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. B. Konsep jual beli. Jual beli itu harus berdasarkan kepada rasa suka sama suka. Dua orang sedang jual beli harus suka sama suka. Tidak boleh ada yang dipaksa, tidak boleh ada yang ditipu, harus suka sama suka. Kalau tidak ada rasa ridho, tidak ada rasa suka, tidak ada rasa rela, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu, riba dalam Islam dilarang atau haram. Karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Terima kasih. Lanjut saudara Rizky Oktaviandi. Saya akan melanjutkan dari penjelasan dari teman saya, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat jual beli. Para ulama sepakat ada 3 rukun syarat jual beli secara garis besar. Yang pertama, akidain atau 2 orang yang berakad, pembeli maupun penjual. Yang kedua ada objek jual beli, yang mana biasa barang. Yang ketiga ada yang namanya ijab kabul, artinya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, adapun syarat-syaratnya akan saya bacakan karena terlalu panjang. Yang pertama, adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, artinya suka sama suka antara penjual dan pembeli. Yang kedua, orang yang mengadakan transaksi jual beli, seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta, yaitu seseorang yang balik, berakal, merdeka, dan rasyid, artinya cerdik bukan idiot. Yang ketiga, penjual. Yang keempat, barang. Yang kelima, barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli. Yang ketujuh, harga yang diketahui, artinya ada keterbukaan dari harga. Nah, selanjutnya, tujuan jual beli. Apa sih tujuan jual beli? Artinya antara penjual dan pembeli itu untuk memperoleh keuntungan satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan, dan tentunya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah konsep jual beli dalam Islam. Nah, selanjutnya ada prinsip, poin selanjutnya itu prinsip jual beli. Kami merangkumnya ada 3 prinsip jual beli. Yang pertama, al-murabahah adalah akad jual beli barang yang menyatakan perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli. Yang kedua, prinsipnya as-salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akan disepakati sesuai ketentuan dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya seperti jual beli online. Yang ketiga, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Selanjutnya, penjual akan menyiapkan barang dipesan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati, di mana ia menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Kemudian kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Baik, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh saudara saya lagi. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Rizky. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai hadis tentang khiyar dan jual beli salam. Yang pertama, hadis tentang khiyar. Secara lugah atau bahasa, khiyar berarti memilih, menyisihkan atau menyaring. Secara semantik kebahasaan, kata khiyar berasal dari kata khair yang berarti baik.
Dengan demikian, khiyar dalam pengertian bahasa dapat berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan pegangan dan pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha atau jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian atau membatalkannya. Adapun hadisnya, dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah. Atau beliau bersabda, hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu. Namun, jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli itu akan dihapuskan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya itu hadis tentang jual beli salam. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai. Barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama Syafi'iyah, akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci, salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Hadisnya yaitu Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan 2 tahun. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkan dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. Muttafaq alaihi. Menurut riwayat Bukhari, barang siapa meminjamkan sesuatu. Mungkin itu saja. Kembali ke moderator. Terima kasih.